warahmatullahi wabarakatuh. لصاحب هذا الكتاب ومن بعده من المشايخ شيل الله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. عباد الله رجال الله أغيثنا لأجل الله وكونوا عوننا لله عسى نخضى بفضل الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. ويا أقطب ويا أنجاب ويا سادات ويا أحباب وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. سألناكم وللزلفى رجوناكم وفي أمر قصدناكم فشدوا عزمكم لله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. فيا ربي بسادتي تحقق لي إشاراتي عسى تأتي بشاراتي ويصفو وقتنا لله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا ومن بالحق أولانا شفيع الخلق عند الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يقال للوالد على الولد 10 حقوق. Yuqalu dikatakan lil walidi bagi setiap orang tua, ini kita orang tua ini. Alal waladi atas anak-anak kita. 10 huquqin ada 10 hak. Ada 10 hak. Apa itu haknya? At-ta'amu in ihtaja. At-ta'amu memberikan makanan in ihtaja andai kata atau seandainya hajat itu orang tua. Jadi bagi anak kalau mau bakti orang tua ada
ada 10 langkah gitu. Pertama, kita wajib memberi makan kepada orang tua kita pada saat orang tua kita itu butuh. Misalnya begini, orang tua kita mungkin sudah sepuh gitu ya, sudah nggak bisa cari nafkah. Sementara masih hidup beliau, kan butuh makan, butuh minum. Kewajiban siapa? Kewajiban anaknya. Ini yang sekarang banyak ditinggal. Banyak anak yang hebat, karirnya mantap, kaya raya, orang tuanya terlunta-lunta, jualan pisang keliling kampung. Siapa yang dosa itu? Yang dosa anaknya. Siapa yang paling dosa kata anaknya? Kalau anaknya banyak, laki-laki semua itu dosa semua. Kalau anaknya misalnya laki-laki perempuan misalnya, yang berdosa adalah laki-laki, perempuan nggak berdosa. Karena anak perempuan itu tidak wajib. Anak perempuan itu ya itu dia dinafkahi, bukan wajib nafkahi. Nah kasusnya bagaimana kalau anaknya itu perempuan semua? Nah ini masalahnya. Kalau ada orang tua anaknya perempuan semuanya, sementara orang tuanya siapa yang nanggung adalah mantu-mantunya. Ini juga enggak berlaku juga di kita. Kalau sudah berumah tangga umumnya rata-rata untuk masing-masing aja urusannya kadang-kadang. Ini yang jadi masalah besar. Cuman kalau kebetulan anak perempuan ingin menegakkan kewajiban ini mesti lewat suaminya. Itulah pentingnya kalau seorang anak perempuan dikasih pasangan jodoh suami yang saleh supaya dia tahu haknya, tahu kewajibannya. Jadi kalau anaknya perempuan semua, sementara ini orang tua sudah mulai lemah, sudah nggak bisa cari nafkah. Anaknya perempuan semua, maka perempuan itu wajib usul kepada suaminya, karena dia dibawa nafkah suami. Wajib usul, bang atau pak, karena orang tua saya sudah tidak mampu, anaknya perempuan semua, maka kewajiban jatuh ke tangan mantunya. Maka di samping ngasih makan untuk anak istrinya, dia wajib ngasih makan kepada orang tua. Itu hukum Allah seperti itu. Ini yang kayak begini kan berlaku di kita. Allahu Akbar. Saya tuh sering banget dengerin keluhan orang tua tuh sering sekali. Orang tua dari orang tua ngeluhin mantunya, orang tua ngeluhin anaknya. Jangan mantunya, anaknya aja kadang-kadang ada tahu diri. Anaknya masya Allah, makannya tercukupi, rumahnya cakep, kehidupannya bagus. Orang tuanya terlunta-lunta, Pak, jadi tukang patri, keliling kampung. Ya Allah, udah lemah betul begitu. Masya Allah. Ini kalau begini berarti anaknya yang menegakkan kewajiban. Tapi gak akan pernah tahu kayak begini, Pak. Kalau orang nggak ngaji nggak pernah tahu. Ya kita nggak bisa nyari siapa. Yang saya orang tua sendiri ngomong anaknya gak disuruh ngaji. Makanya banyak anak yang udah tua, udah pada tua-tua, orang tuanya dibiarkan sengsara. Padahal anaknya ya Allah ya Rabbana, apalagi orang-orang kita tahu lah orang zaman sekarang, masya Allah, kecil diopenin, ya, dikasih rezeki, dikasih makan, dikasih pendidikan, sampai nikah, ya Allah ya Rabbana, mana dibawain duitnya orang tua, sampai beli itu lemari segala banyak orang tua yang beli, punya rumah di rumahin orang tua, masya Allah, sampai cari kerja minta duit sama orang tua. Cucu berapa, bocah orang minta duit sama orang tua. Habis satu orang tua sampai dia tidak bisa haji orang tua. Siapa yang dosa? Semua itu dosa itu semuanya. Karena berarti orang tua juga salah didiknya, anaknya juga salah lagi. Orang tua wajib dikasih nafkah. Kalau dia sudah nggak mampu, bayangin Pak di mana di daerah Surabaya dari mana? Itu yang kemarin saya dapat share-share. Ada orang tua perempuan tinggal tulang kulit di dalam rumahnya dikunci. Dia kelaparan kayak begitu, anaknya ya pada kerja di mana-mana tahu. Seringkali saya suka dengar ada keluar orang tua, ya anak saya banyak Pak Ustaz, ya kerjanya pada mantap-mantap di Jakarta. Ya tahu gajinya berapa, uangnya berapa, sama gak pernah tahu. Omongan begitu kan nangis saya kan. Ya Allah, bisa sampai seperti ini orang. Anaknya banyak, masya Allah. Kita nggak boleh begitu. Nah, kecuali kalau begini, kita punya orang tua kita, ya, memang masih mampu makan, maka hukumnya hanya afdol saja kita kasih.
Tapi kalau nggak ngasih juga nggak dosa, karena dia masih bisa makan dengan nafkahnya, dengan apa hasilnya. Tapi kalau yang udah punya hasil, ya Allah, maka sebaik-baik rumah itu rumah yang ada pertama ada orang tuanya di situ, yang kedua yang ada anak yatim. Pilih asal satu dari dua ini. Kalau orang tuanya nggak ada, minimal ada yatim ada. Kalau dua-duanya nggak ada, minimal kita pernah nyantunin orang tua, nyantunin orang yatim gitu. Karena kewajiban anak, ya, pertama adalah memberikan makan ke orang tuanya ketika orang tuanya sudah tidak mampu mencari nafkah, sementara dia masih butuh makan. Orang tua, ya, itu bisa orang tua kandung kita, bisa orang tua istri kita, terutama kalau ada orang tua punya perempuan semuanya, nggak ada laki-lakinya, maka kewajiban kasih makan orang tuanya itu jatuh ke tangan mantunya melalui istrinya tentu saja. Makanya seorang istri kalau menggunakan uang untuk orang tuanya wajib izin kepada suaminya, karena memang kewajiban suaminya bukan kewajiban dia. Begitu. Yang kedua, wal khidmatu idza ihtaja. Wal khidmatu in ihtaja. Yang kedua, kewajiban anak kepada orang tua khidmah, melayani orang tua. In ihtaju. In ihtaja, ya. Selagi dia hajar. Misalnya orang tua kita lumpuh, dia jalan kemana nggak bisa, kan harus pakai kursi dorong, ya. Maka yang wajib dorong siapa? Anaknya. Anaknya gak sempat, kasih pembantu untuk melayani orang tua kita, yang bayar anaknya. Mestinya begitu. Kalau dia nggak bisa beli kursi roda, ya, yang gendong anaknya, mestinya. Ini juga lagi-lagi banyak yang tidak dilaksanakan seperti ini. Maka berbahagialah saudara-saudara yang orang tuanya ada dekat. Kalau saya orang tua saya jauh, kalau yang dekat berbahagialah, karena setiap saat bisa melayani orang tua. Tapi kalau yang jauh, masya Allah, tabarakallah. Padahal ridho Allah fi ridho walidain. Ridhonya Allah ada dalam ridho orang tuanya. Jadi melayani orang tua pada saat dia butuh. Kalau dia nggak butuh, ya nggak apa-apa. Tapi kalau dia butuh, wajib dilayani. Maka kalau ada kita punya orang tua kita misalnya mengatakan, tolong saya antar ke pasar umpamanya, antar ke pasar. Kalau dia tidak melaksanakan itu, kemudian orang tuanya tidak ridho, Allah murka buat anak. Mendingan kita mereka kerja daripada orang tua terlantar gak ada yang melayani. Seperti itu. Jadi khidmah dengan orang tua. Apalagi kalau orang tua sudah pada sakit, ya, sudah nggak bisa ngapa-ngapa. Oh, itu lahan luar biasa untuk ibadah setiap hari. Rata-rata orang ya ngeluh lah, bukan banyak orang yang ngeluh. Doain Ustaz, nah orang tua sudah nggak bisa ngapa Ustaz. Doain apa itu maksudnya? Ya udah nggak bisa ngapa Ustaz. Jadi tiap hari udah, masya Allah, dan kami giliran Ustaz. Jadi ya doain Ustaz. Doain apa kira-kira itu? Doain pas selesai. Ya boleh sih orang doain ketika itu udah gak berdaya lah doain. Tapi doanya harus seimbang. Ya Allah, jika memang sembuh adalah keberkahan buat orang tua saya, sembuhkan ya Allah seperti sedia kala. Tapi kalau memang sakitnya adalah ya wasilah ilal ajal, memang wasilah kematian, wafatkan ya Allah dengan husnul khatimah. Gitu. Jadi yang kedua, kewajiban anak kepada orang tua atau hak orang tua terhadap anak adalah melayaninya jika butuh. Wal ijabatu inda'a. Yang ketiga, wal ijabatu, mengijabahi atau menjawab inda'a pada saat orang tua memanggil. Jadi kalau dipanggil, nah datang. Itu kewajibannya. Kecuali musim pandemi, nah pulang, bisa tuh polisi Pak, begitu. Nggak boleh, dikejar-kejar kita, didenda-denda kita, diancam-ancam kita. Jadi pulang kampung udah kayak kriminal sekarang Pak. Masya Allah, tabarakallah. Boleh tanam besok ya. Tanam aku tanam 16 atau 17? 6 sampai tahun 17 boleh. Ya sudah, boleh sebelum itu atau setelah itu. Sebenarnya sama aja Pak. Membendung beberapa saat aja kan. Itu ada berapa tuh 4.000 sekian personel dikerahin. Ya Rabbana ya Karim.
apa nih pada dunia. Jangan dilaporin nih Pak ya. Curhat doang ini Pak ya. Ada orang yang ngomongnya cakep bener, ambil saja hikmahnya. Kita nggak boleh pulang karena mungkin hikmahnya adalah bla bla bla. Ente nasihat bisa-bisa aja, ente bukan punya orang tua jauh masalahnya, kan begitu ya? Ente gak punya keluarga, coba kalau yang punya keluarga jauh, bekerja di Jakarta sendirian, anak bini di rumah Pak, anak bini di rumah, orang tuanya di rumah, dia kerja sendiri kagak boleh pulang, itulah gua apa urusan? Emang dia nggak pernah punya orang tua punya keluarga, kan jadi begitu. Curhat doang ini mah ya, curhat doang yang dilaporin. Jadi ketika orang tua manggil berangkat. Kalau di Saudi Arabia, saya dengar cerita dari beberapa rekan, ada orang pekerja kantor, direkturnya orang atasannya orang kita gitu kan, dia nggak bekerja, 3 hari nggak bekerja, dipanggil, kenapa kamu kemarin nggak bekerja? Ibu saya sakit, dia ngomong begitu. Cuman ibu sakit tadi nggak bekerja, kan bisa dilempar ke orang lain, kan bisa juga nyuruh bantu, kerja ini wajib. Akhirnya dia si orang Saudi ngomong begini, Pak, saya lebih memilih dikeluarkan dari pekerjaan saya ini daripada ibu saya terlantar. Karena urusan pekerjaan urusan dunia, tapi urusan ibu saya urusan akhirat. Jadi akhirnya saya memilih dikeluarin kantor ini daripada ibu saya sengsara. Begitu. Itu kalau anak yang kayak begini, luar bersyukur betul kalau kita punya anak seperti itu. Tapi kan anak-anak zaman sekarang enggak. Malah ada orang-orang gaya-gaya orang modern. Orang tua yang sudah tua, ya sudah renta, dititipin di panti jompo. Setiap bulan dikasih duit, iya, tapi kan orang tua nggak cukup hanya duit saja. Saya pernah diundang ke panti asuhan jompo, ke panti jompo ya di daerah Bogor. Masya Allah, tabarakallah, orang tua segala rupa Pak, yang di kursi roda nggak bisa jalan, yang merangkak, ya, yang batuk-batuk, yang nangis, yang jerit-jerit, orang tua itu luar biasa itu yang pengelola panti jompo yang bersabar bener ya, yang ngeces terus ya, yang namanya orang tua ya, yang stres, yang macam-macam. Bahkan saya datang, saya mau ceramah, datang mau doa, kan senangnya kalau di panti jompo itu doanya tentang kematian, tentang mati, tentang akhirat. Itu mereka senangnya begitu kalau diceramain orang tua. Saya datang, tiba-tiba ada histeris, orang tua perempuan histeris meluk saya. Jadi kata-katanya begini, anakku gitu. Terus meluk saya bilang, kata si petugas panti asuhan, jangan kaget Pak Ustaz, memang seperti ini kalau di panti jompo segala rupa ada. Mereka ya yang ngirimin sini ini sehari-hari kami yang nangani. Yang kamarnya baunya pesing ampun-ampunan ada Pak. Saya bilang ini rata-rata anak-anaknya pada kemana? Ada Pak Ustaz, anaknya ada. Tapi anaknya rata-rata yang orang sibuk kerja di Jakarta, direktur ini, direktur itu, gitu kan? Rata-rata sibuk, ya. Jadi orang tua nggak sempat ngurusin, dititipin kemarin. Mantu kadang-kadang kagak mau ngurusin, kan itu masalahnya. Jadi terluka-luka orang tua ditaruh panti jompo. Saya tanya, tapi konon kabarnya panti jompo banyak duitnya Ustaz, tapi biayanya luar biasa. Dokter tuh hampir tiap hari datang. Dokter hampir tiap hari tuh hilir mudik datang. Dokter macam dokter ahli di orang tua. Ada yang tahu tuh dibuka sudah kaku di kamar. Masya Allah, tabar. Siapa yang bimbing coba? Masih untung itu orang tua itu masuk panti jomponya Islam masih untung. Ada datang Ustaz sebulan sekali misalnya atau seminggu sekali, berzikir sama-sama segala rupa. Orang lagi zikir ada yang ikut, ada yang ketawa ketiwi. Zikir ketawa ketiwi bagaimana? Itu orang pada stres. Itu anak muda kayak gitu tahu nasib di akhirat kayak apa nanti. Karena semua kita bakal mau tua. Jadi kalau kita manggil, jawab. Ada sejarah kisah yang perlu kita ambil hikmahnya. Ada seorang ulama besar Bani Israel namanya Jurayj atau Jurayz ya. Itu wali Allah, ahli ibadah. Dia punya orang tua tinggal ibunya saja, bapaknya nggak ada. Bapaknya udah meninggal, tinggal ibunya. Jurayj ini wali Allah yang sangat masyhur. Beliau
luar biasa, karomahnya tinggi, ibadahnya mantap. Orang sakit datang ditiup sembuh, dikasih air sembuh, didoain sembuh. Kadang diusap doang sembuh. Kadang baru niat doang, coba kasih Jurais sudah sembuh. Saking hebatnya Allah. Ibadahnya jangan ditanya, puasanya qiyamul lail jangan ditanya. Tapi dia punya kesalahan satu ketika beliau sedang berzikir, zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sedang zikir lah katakanlah. Emaknya repot, ini orang udah tua, udah sepuh. Emaknya repot manggil Jurais, ya kan? Jurais dengar, tapi dalam hati begini, tangguh, zikir belum selesai. La ilaha illallah, la ilaha. Dipanggil Jurais, nggak jawab coba. Padahal dengar, ketiga kali manggil Jurais, nggak juga Jurais, nggak berhenti dikit, masih dikit terus karena tanggung rasanya. Karena yang ketiga dijawab, emaknya murka. Namanya perempuan udah tua, makanya kalau kita punya orang tua mulai banyak ngomongnya, bahasa Inggrisnya cerewet. Ya, ini nggak apa-apa, orang tua begitu lagunya. Nah itu begitu di ngomong 3 kali manggil Jurais, kok nggak jawab, emaknya murka ngomong. Oh Jurais, ya kamu dipanggil sama emak aja susah mata rasanya. Emak ngurusin kamu itu juga luar biasa. Emak cuma kepengen apa manggil doang, ini ada urusan sedikit. Kok kamu nggak marahin? Ya kau Jurais, silakan gak usah jawab panggilan emak. Satu ketika ya Allah, jangan kau matikan Jurais kecuali kau sudah tegur dengan teguran keras. Setelah itu emaknya berlalu. Jurais rampung pikirnya, baru ngomong iya mak, ada apa mak? Tadi manggil, emaknya diam baik. Garis miring ngambek. Orang tua kan gampang ngambek ya, ngambek gitu. Enggak. Tadi makan manggil, udah nggak butuh lagi. Udah sono, pikir sepuasnya. Terasa Jurais itu emaknya marah. Begitu marah, masya Allah, tabarak. Jurais itu banyak musuh pak, terutama orang-orang ahli maksiat, orang-orang kafir, orang-orang yang benci dengan ulama. Jurais kan ulama masih muda. Pada saat emaknya itu ngomong begitu, jangan dimatikan anakku Jurais ya Rabb, sebelum anakku engkau kasih peringatan keras karena nggak mau memenuhi panggilanku. Padahal cuma baru 3 kali manggil. Akhirnya malam itu juga waktu marahnya emaknya, malam itu juga orang-orang kafir ya, yang ada di sekitaran daerahnya Jurais ngumpul. Ternyata ngumpulnya untuk apa? Ngumpulnya sedang berbicara bagaimana caranya Jurais itu cemar namanya. Bagaimana cara supaya Jurais itu tidak diikuti orang. Bagaimana supaya jamaahnya bubar ya, supaya Jurais itu cemar namanya, nggak lagi punya nama baik. Di dalam rapat itu ada orang usul. Jurais kan masih muda. Laki-laki itu fitnah paling besar itu nggak ada lain, perempuan. Nabi kita sudah mengatakan kok, ma taraktul fitan ya min rijali ummati illa nisa. Ma taraktul fitan akbaru min rijali ummati ya illa nisa. Tidak ada fitnah terbesar, terbahaya yang aku tinggalkan untuk laki-laki umatku kecuali fitnah itu adalah berupa perempuan. Hati-hati, perempuan fitnah terbesar. Ya termasuk istri. Istri fitnah terbesar. Karena banyak orang yang nggak mau berjuang gara-gara terhalang oleh istri. Banyak orang yang nggak mau berbuat baik karena istri. Banyak orang yang tadinya hebat agamanya, karena istrinya tidak soleh, dia menjadi rendah agamanya, itu banyak. Nah, itu dalam rapat itu dicetuskanlah bagaimana kalau Jurais itu kita hancurkan. Tapi kalau dihancurkan langsung nggak bisa karena umatnya banyak. Kalau kita mau usir juga nggak mungkin. Maka usulan ada seorang usul, sudah Jurais kan masih bujangan. Jurais itu kan jangan kan masih bujangan itu ustaz. Ustaz sudah punya istri aja gampang dia curi orang perempuan kok. Makanya sekarang gini aja, ambil perempuan bagia. Bagia itu perempuan yang nekat. Ambil perempuan pelacur kata yang nekat, tapi masih gadis. Kita kasih ongkos berapapun ongkosnya kita bayar. Yang penting dia mesti hamil sama Jurais. Gimana? Akhirnya
diambillah perempuan dalam rapat itu, diambil perempuan. Tugasnya perempuan, kamu akan diongkosin, kasih duit berapapun mintanya. Pokoknya yang penting goda juret sampai kamu hamil sama juret. Perempuan mau aja karena yang juret orang alim, orangnya ganteng, ya alim dan orang hebat lah begitu. Akhirnya pelacur ini mau, perempuan tak ada yang mau, perempuan dikasih duit, ya katakanlah ini DP-nya aja dah. Atau kalau hamil betul dikasih lagi kelengkapannya, dikasih hadiah banyak lah pokoknya. Akhirnya itu perempuan suruh goda. Juret sehari-hari kerjaannya cuma ngajar, ya taklim gitu, sama kemudian ibadah. Pada saat dia ibadah kan di mihrab dan ibadahnya. Tentu tidak kayak ibadah kayak orang kita sekarang. Dia kan orang Bani Israil. Ibadah terus itu di mihrab. Satu malam datang itu Baghia, perempuan muda, masih perawan, cakep luar biasa. Kemudian dia pintar menari. Dengan baju yang seksi, ini macam-macam gitu, kemudian digoda Jurej. Itu perempuan muterin Jurej gitu kan nggak ada orang. Kemudian ngajak membisikkan Jurej, merayu Jurej. Umumnya kan laki-laki merayu perempuan. Ini perempuan merayu laki-laki. Tapi Jurej dengan rayuan itu nggak mempan, Pak. Nggak mempan, ya kemudian diusir itu perempuan. Begitu diusir kecewa tuh perempuan. Karena dia perempuan paling cantik, siapa laki-laki juga bisa goda. Nah Jurej nggak bisa digoda. Sementara dia punya tugas untuk hamil dengan Jurej. Akhirnya perempuan itu diusir sama Jurej. Ya sudah, ya lain. Ayo pulang. Ya Jurej jadi goda. Kalau Jurej grogol mungkin lain orang ya. Ini Jurej ulama ya, wali Allah. Diusir itu perempuan. Itu orang diusir, dia targetnya harus hamil. Akhirnya itu perempuan itu nyari laki-laki mana yang mau berzina dengannya. Ya orang cantik kayak begitu siapa juga mau. Kalau orang nggak terbimbing agama. Nah di tengah-tengah dia pagi pulang karena nggak berhasil goda Jurej, dia ketemu ada tukang gembala kambing, tukang nangon kambing, lihat perempuan begitu ya, perempuan itu goda, ya gratis lagi kan? Oh luar biasa, jadilah perzinahan. Singkatnya cerita terjadi perzinahan. Dari perzinahan itulah yang nanti akan hamil itu si perempuan. Selesai urusan itu, kemudian beberapa bulan kemudian betul hamillah itu perempuan. Begitu hamil dia proklamasi kemana-mana bahwa yang menghamili saya itu Jurej. Ya, yang bertanggung jawab atas kehamilan saya Jurej. Itu dicari kemana-mana, diberitain kemana-mana. Akhirnya orang sekampung selebar-lebar jagat waktu itu tahu kalau Jurej itu berzina dengan perempuan. Oh, orang kecewa semuanya. Oh, ternyata selama ini cuma ustadz gadungan, kira-kira begitu. Oh, jadi selama ini dia cuma lagu-laguan doang, jadi ulama, jadi ustadz. Ternyata kayak begini bejatnya, gitu kan? Itu perempuan tersebar pada beritanya. Jurej akhirnya, ya, karena memang berita begitu santernya. Kalau ada ustadz berbuat serong pasti santer beritanya. Udah beritanya kemana-mana, akhirnya Jurej ditangkap oleh penguasa. Ditangkap karena malu-maluin, ada ulama seperti itu. Ditangkap dan dihukum berat Jurej itu. Dihukum berat. Sebelum dihukum mati, karena hukuman zina dari dulu juga mati. Dihukum mati, sebenarnya kalau masa Rasulullah nggak dihukum mati, cukup diteror. Tapi dulu hukuman mati. Begitu Jurej terbukti seperti itu, lalu kemudian ditangkap, lalu kemudian didera, dicambuk sebelum dihukum mati. Jurej dalam sengsara luar biasa. Sudah dihukum mati, dihukum cambuk. Satu saat akan dihukum mati. Karena apa? Karena seorang ulama nggak bisa jadi teladan. Lalu dengan luar biasa itu berita bergulir, itu Jurej pokoknya cemar aja. Padahal ini ibu cuma doa kayak gitu doang, Pak. Langsung tajam gitu. Begitu cemar, Jurej kemudian jatuh vonis hukuman mati. Kata Jurej begini, Bismillahirrahmanirrahim kepada khalifahnya, kepada raja yang nangkap. Ya, Paduka boleh hukum saya, silakan hukum saya. Tapi saya minta keadilan, saksinya mana? Saksinya mana kalau saya pernah berzina? Karena orang nuduh zina harus ada saksi. Saksinya itu perempuan hamil. Perempuan hamil gak cukup jadi saksi, ini baru satu. Saksi mesti 4. Tapi dia sudah mengaku demi Allah kalau dia hamil sama kamu. Orang sumpah
boleh-boleh saja, orang dengan Allah boleh saja, tapi ada orang munafik di dunia ini. Siapa yang jamin? Tapi kalau memang saya harus hukum dengan karena tuduhan ini, silakan hukum. Tapi di akhirat nanti saya akan nuntut kalian semuanya. Semua saya akan tuntut semuanya karena saya tidak melakukan itu. Yang ngomong ulama berwibawa suaranya, akhirnya gak berdaya itu hakimnya. Lalu bagaimana? Oh kenyataannya hamil dulu sumpah kok. Bagaimana? Makanya dalam Islam itu kalau ada seorang suami nuduh istrinya, suami istri nuduh suaminya, seorang yang dihamili nuduh orang yang dihamili, itu wajib sumpah 4 kali untuk pengganti saksi yang 4 orang. Cuma untuk hukum Islam sekarang fikih ini berlaku kalau suaminya atau istrinya. Kalau bukan istri cuma buat zina itu nggak bisa juga. Kalau istri nuduh suaminya atau suami nuduh istrinya, kamu telah berzina misalnya. Kalau dia nggak bisa datangin saksi, dia malah dicambuk, qadhaf namanya. Itu namanya berarti menuduh orang sembarang, menuduh istrinya sembarang nggak boleh. Tapi kalau dia supaya selamat dari hukuman qadhaf, dia mesti saksi, mesti angkat sumpah 4 kali. Demi Allah kau telah berzina, demi Allah kau telah berzina, demi Allah kau telah berzina, demi Allah kau telah berzina. 4 kali sumpah nuduh istrinya, maka suami itu tidak dosa suami itu bebas dari hukuman qadhaf, tapi istri wajib dirajam. Karena dia sudah dituduh oleh suami dengan sumpah 4 kali pengganti saksi. Dia wajib dirajam istrinya karena tertuduh zina. Supaya istri bebas dari rajam, dia bisa menolak dengan 4 kali kesaksian. Demi Allah saya tidak berzina, Bang. Demi Allah saya tidak berzina, demi Allah tidak berzina, demi Allah saya tidak berzina. Berarti dia bebas dari hukuman rajam. Tapi akibatnya suami istri cerai untuk selama-lamanya, gak bisa balik selama-lamanya. Itu makanya berumah tangga boleh sembarang tuduh itu gak boleh. Ini pentingnya ilmu. Suami istri gak boleh sembarangan ngomong cerai, gak boleh sembarangan tuduh zina, gak boleh. Termasuk tuduhan zina yang dengan cara apa? Dengan cara sindiran. Mama sudah selingkuh. Kalau yang dimaksud selingkuh itu zina, jadi tuduhan zina juga itu. Hati-hati kalau kita berumah tangga untuk urusan-urusan kayak begitu. Kembali tadi. Karena ada saksinya, hanya Juraid mengeluarkan karamahnya, karamah dari Allah, dia wali Allah. Dia udah babak belur disiksa itu Juraid. Kemudian Juraid mengatakan, saya punya saksi. Kalau saya bukan pelakunya. Siapa saksinya? Tunggu sampai perempuan itu melahirkan. Saksiku adalah anak yang bakal lahir dari itu perempuan. Orang gempar semuanya, bagaimana boleh jadi saksi? Paling-paling nanti diberi-beri, kalau mirip Juraid pada Juraid, kalau mirip si RT3 pada orang RT3 kan begitu. Padahal mirip juga gak bisa jadi saksi. Ada orang mirip kita bukan anak kita kok Pak. Kan jadi mirip juga gak bisa jadi saksi. Ya kalau sekarang mungkin DNA kalau sekarang di zaman dulu. Lalu kemudian dijedalah hukuman Juraid, hukuman matinya. Lalu kemudian ditunggu sampai itu lahir. Begitu Juraid mau begitu, ya Juraid dan ulama mau begitu bergentarlah itu perempuan itu. Masya Allah, gimana ceritanya? Nanti bagaimana? Pokoknya gentar luar biasa. Singkatnya cerita lahir atau bocah. Begitu bocah lahir, masih bayi itu lahir. Lalu kemudian pengadilan Juraid, vonis apakah mati apa enggak Juraid? Ya. Kemudian Juraid mendatangkan saksi, mana bayinya? Bayinya ditaruh, orang semuanya kagum heran, ini mau ngapain Juraid? Juraid itu seorang wali Allah, punya karamah, ibadah luar biasa. Cuma satu kesalahannya, dipanggil emaknya kagak jawab gitu loh. Emaknya kebetulan kadongan mendoakan jelek. Lalu anaknya ditaruh, kata begitu, di depan hakim, lalu Juraid berdoa kepada Allah. Singkatnya cerita, ya Allah, tunjukkan bahwa aku tidak bersalah. Ada riwayat mengatakan beliau mencium ibu jarinya, jempolnya. Lalu kemudian jempol ditaruh di pusarnya itu bocah. Lalu Juraid mengatakan, ya ghulam, anak, bocah, katakan siapa ayahmu dan siapa aku ini. Kemudian bocah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Ayahku adalah penggembala kambing, orang RW 2. Rangkapan Jaya. Orangnya begini, itu ayahku karena ibuku berzina dengan dia.
Lalu Jurej ini adalah ulama. Jurej ini orang alim. Jurej tidak berdosa sama sekali. Setelah itu baru anak itu nangis kembali. Dengar seperti itu luar biasa. Kaget semua yang ada. Karena anak itu gak mungkin bohong. Gak mungkin bohong. Makanya anak di dunia bisa ngomong dari kecil, sejak kecil ya. Apa maksudnya dari kecil udah bisa ngomong? Itu Nabi Isa. Yang kedua, dua bayi saksi Nabi Yusuf. Yang keempat adalah bayi saksinya Jurej. Itu yang bisa ngomong. Selebihnya kita belum pernah ketemu lagi ada bocah bisa ngomong. Ya, ini 4 orang bayi hebat. Jurej itu musola udah dihancurin, mihrab dihancurin sama orang-orang. Dihancurin. Kiai apa begini dihancurin itu ya. Hancur semua, rumahnya hancur, ini hancur, Jurej ditangkap, disiksa luar biasa, babak belur Jurej. Tapi Jurej menyadari ini barangkali murkanya umat ini. Saya jadi begini. Setelah itu ya, begitu anaknya memberikan kesaksian, malam itu juga emaknya Jurej berdoa, ya Rabbana hentikan siksaan buat anakku Jurej. Ternyata Abu Khilaf mendoakan jelek buat dia orang baik, dia anakku yang saleh. Begitu dia ngomong begitu, hakim menjatuhkan vonis batal hukuman matinya. Juga dikembalikan dengan nama baik lagi, diperbaiki nama baiknya dan dibangunin masjid di musolanya, mihrabnya dengan lebih megah dari awalnya, diangkat kembali, dimurnikan kembali, Jurej kembali jadi ulama. Jadi ketika orang tua memanggil, berhak kita mendatangi. Cuman kalau perempuan, nah berbeda lagi. Kalau anak perempuan dipanggil, ya Neng balik dulu, dia wajib mendatangi kepada orang tua. Tapi wajibnya dibawa ketaatan dengan suaminya. Makanya dia wajib izin suaminya. Bang, saya dipanggil orang tua saya, orang tua sakit ya. Orang tua butuh kehadiran saya dipanggil. Tunggu nanti suami ngomong apa. Kalau suami ngomong, ya nanti saya antar. Syukur, dia berarti dia boleh ke sana. Atau ya silakan, ini duit pergi sana. Tapi kalau suami ngomong enggak, saya belum izinin, nanti aja. Wajib taat sama suami walaupun orang tuanya sakit. Ini hadisnya sahih. Jadi nggak boleh sembarangan sendiri-sendiri, nggak boleh. Kalau orang sudah berumah tangga, nggak boleh main sendiri-sendiri, terutama perempuan. Nggak boleh sama sekali. Ada kisah ketika ada seorang pergi berjihad dengan Rasulullah, berangkat perang. Sebelum berangkat perang, dia pesan sama istri, Umi, bapak mau perang bersama Rasulullah, mau perang, ya, mau jihad bersama Rasulullah. Kamu rawat anak-anak, urus rumah, rawat anak-anak sampai aku pulang, dan jangan kemana-mana tanpa izin. Dan aku ya hanya memberikan izin kepada kamu untuk ngurus rumah, ngurus keluarga, ngurus anak. Yang terkait dengan kepentingan rumah dan kepentingan anak bisa pergi. Tapi kalau pergi tidak ada kaitan dengan kepentingan rumah dan kepentingan anak, saya tidak izinkan. Suaminya berangkat jihad. Lah jihad kan bukan cuma sehari 2 hari Pak, berbulan-bulan. Di tengah suaminya lagi jihad, kemudian ada datang kabar dari kampung, orang tuanya sakit. Ibu, orang tua Anda sakit. Pesan sama saya, salam yang pertama, kedua, orang tua mengharap kedatangan ibu karena rumah-rumahnya ya sakit mungkin gak ada yang ngurus, atau sakit ya ada yang ngurus karena cuma kepengen ketemu ibu. Kemudian dia ngomong, Masya Allah, tabarakallah, dengan muka sedih itu perempuan ngomong, suamiku tidak ada di rumah dan aku sudah dipesan untuk tidak boleh keluar kecuali urusan rumah tangga dan urusan anak-anak. Aku nggak bisa datang karena berdosa besar kalau aku datang. Nggak boleh sembarangan kan, perempuan kalau sudah punya suami. Kemudian pulang lagi keputusan. Datang lagi ngomong lagi, Bu, orang tua ibu sudah sangat parah sakitnya. Barangkali kayaknya harapan semua sudah nggak ada. Mulutnya ngomong terus, menyebut-nyebut nama ibu-ibu, suruh ke sono. Dia mengatakan, nangis tuh perempuan. Masya Allah Pak, saya sangat berduka, cuma saya tidak bisa kemana-mana karena suamiku belum pulang jihad. Sementara suamiku
izin mutlak harus dari suamiku. Saya nggak bisa keluar tanpa izin suamiku. Kecewanya orang pulang lagi, meninggal orang tuanya. Datang lagi orang tua sudah meninggal ibu, ya, udah meninggal. Barangkali sebelum dikubur ibu mau datang ke sana, itu tetap menangis tuh perempuan. Nggak bisa, aku nggak ada izin suamiku lagi perang. Kalau bahasa orang kita banget orang kayak gitu ya. Tapi ternyata lain pak. Kemudian dia nggak mau datang. Bukan mau datang sebenarnya, belum ada izin suaminya. Nah, kemudian orang itu pergi lagi sambil ngedumel, kebangetan mati perempuan, kebangetan orang. Akhirnya orang itu dikubur tanpa kehadiran dia. Sejak sakit, biasa sakit parah, meninggal gak datang ke anaknya. Saking kebangetannya, itu kata orangnya itu, yang utusan itu. Akhirnya begitu selesai jihad, suaminya pulang. Diceritakanlah sama suaminya tentang orang tua yang kayak begitu. Suaminya lagi yang baru pulang dari jihad. Ya dia juga bingung, kan dia nggak pernah punya perkiraan kalau orang tua yang meninggal. Tapi kan itu sudah terlanjur peristiwa itu. Lalu orang yang datang menjemput perempuan itu datang ke Rasulullah mengadukan nih perempuan ini. Ada perempuan kebangetan banget ya Nabi. Orang tuanya sakit, dia nggak mau datang. Orang tuanya parah, dia nggak datang. Orang tua mati meninggal dunia, nggak mau datang ya Nabi. Nabi bertanya, apa alasannya? Alasannya belum dapat izin dari suaminya. Nabi senyum. Cara Nabi apa ngomongnya? Itu orang tuanya diampun seluruh dosanya. Karena gara-gara punya istri yang segitu hebatnya, ya, mempertahankan belain izin dari suaminya, walaupun dia sedih menangis gak karuan. Kalau orang zaman sekarang kadang-kadang lupa itu semua. Main beladas bulu saja tanpa izin suaminya. Orang kayak begitu dosa besar, Pak. Nih ibu-ibu perhatiin. Ibu-ibu kalau pergi tanpa izin suaminya, perginya bukan pergi yang wajar. Misalnya kalau suka ke warung namanya pergi kebutuhan sehari-hari. Pergi nih orang tuanya jauh, pergi ke mall, pergi mana-mana tanpa izin suami, walaupun nih orang tuanya tanpa izin, itu dimurkai Allah, Pak. Walaupun kelihatannya kayak orang bakti, padahal bukan orang bakti gitu. Karena bakti sama orang tuanya adalah melalui bakti sama suaminya. Tentu suami yang sehat akalnya, suami yang bagus tentulah kalau namanya orang tuanya mertuanya sakit ya pasti di sini. Tapi prosedur minta izin itu wajib. Nggak boleh sendiri-sendiri, nggak boleh. Beladas kudus nggak boleh. Kalau kayak begitu ya apa fungsinya ada hukum Allah diatur seperti itu? Justru dengan adanya punya anak perempuan sangat taat kepada suami kayak begitu, orang tuanya dibebaskan di neraka. Padahal orang tuanya banyak dosa itu. Jadi ada yang kelihatannya seperti di dunia seperti kayak nggak bagus, padahal dalam pandangan agama sangat bagus. Tapi ini hanya kasus ya, ceritanya kasus. Tapi berikutnya tentu kalau kita jadi suami tidak ada lah suami kecil begitu, nggak ada. Itu kan karena kasus memang dia nggak tahu. Itu suami yang pergi jihad dalam kisah itu dia nggak pernah punya perkiraan sama sekali kalau mertuanya bakal meninggal. Ini hanya sekedar contoh akan turun hukum bahwa perempuan itu wajib taat kepada suaminya. Karena taat kepada suami itulah cara bakti kepada orang tuanya. Makanya Pak, kalau nyariin jodoh kepada anak perempuan, cari ini yang saling tahu hak dan kewajiban, sehingga dia tidak mengabaikan orang tuanya satu saat nanti. Itu caranya. Jangan jodoh, jangan asal. Kan orang sekarang kadang-kadang emang dia boleh nyari Ustaz. Iya dia boleh nyari, tapi kita orang tua juga mesti harus tahu kayak apa model-modelnya kan begitu. Oke, itu hak ketiga. Hak keempat, wal ita'atu in amara ghaira maksiatin. Yang ketiga, 1, 2, 3, 4. Yang keempat, taat in amara ghaira maksiatin. Taat kepada orang tua selagi perintahnya bukan maksiat. Kalau perintah maksiat nggak boleh. Kalau perintah orang tua itu perintah bukan maksiat, wajib kita taati. Tapi kalau perintah orang tua maksiat, ya nggak wajib ditaati. Misalnya begini, Neng, kamu jangan pakai jilbab, jelek. Kayak emak aja begini, nggak usah pakai jilbab. Misalnya begitu kan? Itu berarti perintah orang yang perintah maksiat kepada Allah. Ya nggak usah taat, nggak usah taat. Tolong emak pinjemin pinjemin duit dari rentenir, ya nggak usah taat begitu mah.
karena maksiat, tapi dengan nolaknya dengan cara bagus. Jangan nolak dengan cara yang frontal, yang nolaknya dengan cara bagus. Wattakallum ma'ahu, yang kelima, wattakallum ma'ahu, dan berbicara ma'ahu bersama orang tua bil layyin, dengan bahasa yang lembut. Jangan bentak-bentak orang tua. Ma, diam baik. Tuh kemana baik sih? Begitu kan kadang ya. Anak jangan. Kalau misalnya anak ngomong, ya, mak pengen jalan-jalan ke Anyer. Lagu-lagu apa sih mak? Anyer, gitu misalnya kan. Udah tua juga, udah di sini aja. Ini kalau bentak begitu, berarti dia nggak mendatangi haknya. Orang tua mau apa juga, ya sudah, layani aja. Nah, kecuali hal-hal yang kira-kira kalau dia dilayani malah jadi motorot. Misalnya orang tua kita misalnya darahnya tinggi betul. Saya ngomong, nih, ya, emak pingin sate kambing muda, gitu kan. Kalau begitu ya jangan diturutin. Kalau diturutin, hancur urusannya. Emak pengen sate kambing muda dan durian montong. Nah, seampun udah. Dua-duanya diturutin. Habis urusannya. Secara medis begitu. Mak kita boleh, mak yang lain aja mak, jangan itu. Mbak yang lain aja mbak, jangan itu bahaya. Kalau dia kepingin banget ya, nah, cariin tapi dikit aja. Cari juga antinya. Ini mah makan ini kambingnya, ini obatnya, gitu. Yang penting kalau yang membahayakan buat orang tua kita dia minta, jangan diturutin, tapi dengan cara yang baik. Wa in ihtaja ilal kiswa, apabila orang tua kita enggak punya baju, dia enggak bisa beli baju, maka kasahu pakaikan baju kepadanya. Kalau orang tua kita pengen punya baju, kalau nggak punya duit, maka anaknya wajib beliinnya. Ya, beliin. Ya. In qadara 'alaiha, pada saat kita memang mampu belinya. Kalau kita mau beli, kalau nggak ada duit ya enggak. Tapi kalau orang tua tahu tiba-tiba ini mau lebaran, pengen baju baru, dia nggak punya duit, misalnya bapak kita pengen baju baru nggak punya duit, ya kita beliin, wajib. Kalau kita mampu. Ya kalau kita aja nggak punya baju, ya itulah yang urusannya. Wal masyi ila khalfihi, dan kalau kita berjalan dengan orang tua, bagusnya di belakang orang tua kita. Pada saat orang tua kita itu memang bisa berjalan. Kalau orang tua kita nggak bisa berjalan, maka kita yang nuntun, berarti nggak di belakang, di samping. Jangan kalau berjalan dengan orang tua di depan orang tua, kecuali atas izinnya. Misalnya kita jalan di hutan, ya kan, buat buka jalan, yang orang tua di depan, banyak duri, anaknya di depan, gitu. Tapi kalau dalam keadaan wajar, kita jalan orang tua, adabnya kita berjalan wal masyi khalfihi, kita berjalan di belakang orang tua. Begitu caranya, jangan di depan orang tua. Apa orang tua diseret-seret, jangan. Coba, jangan. Kita di belakangnya. Ya. Wal irda'u lahu bima radiya li nafsi. Kalau kira-kira orang tua itu senang ya dengan sesuatu, kita mesti ikut senang dengan sesuatu itu supaya orang tua lega. Misalnya begini, ya kita orang tua kita punya kegemaran, misalnya kegemarannya baksonya harus bakso Wiknyo. Oh, di Depok sono. Ya udah, gak usah maksain. Bakso kacang aja, di Mas Roy aja tuh, begitu kan. Dia mintanya bakso Roy, mintanya baksonya bakso Wiknyo. Ya kita mesti lega Pak, mesti ridho. Ya walaupun jauh. Padahal ini bakso ada. Tapi kegemaran di Wiknyo, kini belinya di Wiknyo harusnya. Itu anak yang bakti harus seperti itu. Jangan mau dibohongin. Beliin bakso Wiknyo. Tenang man, siap. Ntar kita beliin. Nih bakso Wiknyo, padahal bukan. Karena orang tua kan tahu itu lidahnya kan. Kayaknya Wiknyo yang mana ini kan begitu kan. Karena lain rasanya. Nah saat itu kalau dia kecewa, anaknya juga ikut berdosa. Ini banyak yang bohong-bohong gitu, banyak Pak. Banyak beneran. Mungkin karena saya suka, emang orang tua udah pikun ngomong beliin es campur, ya. Gimana? Dikupuk. Dia mulai beli kupuk, karena cocok beli kupuk. Dia beliin, ya, di yang deket-deket aja.
Kalau kita tanya, ngapain Pak? Beli es ini, orang tua minta es, ada baik rumahnya Pak. Es campur. Maunya Ustaz, maunya pupuk soal pupuk. Maka jauh-jauh amat kan sama-sama es campur. Pupuk lima di sini. Ntar kalau udah di mana tuh ngomong nih dari pupuk, padahal di sini. Ya kayak begitu. Kita dari orang yang bakti, begitu Pak. Jadi apa yang disukai orang tua, turutin, relain kita. Nah kalau begitu, nah hebat itu. Kalau orang tua zaman dulu, kalau tua di tempat saya kadang-kadang dulu, tuh kalau ngomong beliin rokok Lingsong, yang Lingsong tuh rokok yang gede itu, yang apa namanya yang kecil, gede itu depannya itu kalau orang kayak kakek zaman dulu kan begitu tuh. Tuh kadang-kadang jauh kan cara yang jual begitu, apalagi sekarang. Cara jual, dicari kemana? Ya cari kemana-mana kalau ada, supaya orang tua kita rela. Wal ikrahu lahu bima yakrahu li nafsihi. Kalau bisa apa yang dibenci orang tua kita ikut membencinya supaya orang tua kita lega. Misalnya, tapi membenci yang kira-kira bukan dilarang oleh Allah. Contoh orang tua kita misalnya nggak suka ya kalau ada misalnya di rumahnya ada biasanya burung dara yang jadi fitnah. Kan ada anak senang burung dara, orang tuanya nggak senang. Karena suka genteng berlorot semua. Itu kalau orang tua nggak senang burung dara, bagusin anak udah ikut aja, nggak usah senang burung dara, nggak usah rawat burung dara, supaya orang tua iri tuh. Kalaupun dia senang, kalau anaknya senang burung dara, orang tua nggak senang, ya pakai cara lain. Silakan rawat burung dara, tapi jangan sampai lihat orang tua. Misalnya jangan sampai di rumahnya, misalnya. Kan sebenarnya orang tua nggak senang kita rawat burung dara biasanya karena banyak tainya, banyak masuk rumah, buat genteng banyak turun segala macam gitu kan. Tapi kalau kira-kira kita bisa menghindari itunya, oke, rawat burung dara, tapi mungkin jangan di rumahnya, boleh-boleh aja. Ada orang tua yang nggak senang kalau anaknya misalnya kerja di tempat yang ya mungkin tempat itu kurang bagus lah, misalnya bar. Ada anak kerja di bar, hasilnya gede. Kenapa orang tuanya nggak demen? Ya usahakan berhentilah dari bar, cari kerjaan lain. Karena kalau diterus-terusin, orang tua nggak seneng, dan itu juga kebetulan bar juga kurang bagus. Kalau diterus-terusin, maka tidak akan berkah. Khawatirnya kalau dia nanti itu duit hasil bar itu buat makan minum, kan makan minum yang kita makan kita minum kan bukan jadi kotoran semua, ada yang jadi bibit manusia. Nanti kalau jadi anak kejadian dari rezeki yang orang tua kita nggak senang sama di situ, itu anak yang jauh nanti dari ridho Allah. Tuh khawatirnya. Apalagi kalau nanti dia jadi cucu, betul jadi cucu, ini cucunya makannya dari perkara yang orang tua nggak senang itu. Oh, akibatnya itu cucu orang tua juga terputuslah rahmatnya, terputuslah keberkahannya. Yang terakhir, wa du'a lahu, anak yang orang tua hak orang tua terhadap anak, kewajiban anak berarti wa du'a lahu, dan mendoakan lahu kepada orang tuanya bil maghfirah, dengan doa ampunan kullama da'a li nafsi, kalau dia sedang mendoakan diri sendiri. Kalau dia masih berdoa, orang tuanya dikaitkan doanya gitu. Jadi Allahumma firli dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau jadi imam, Allahumma fir lana dzunubana wa li walidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Supaya kita melibatkan orang tua, kita doa untuk kita doa untuk orang tua. Itu adalah hak orang tua. Ketika kita doa, kaitkan orang tua kita. Makanya kalau memimpin orang awam supaya mereka terhitung anak yang bakti juga, kita kalau doa pakai dhamir mutakallim ma'al ghair. Allahumma fir lana dzunubana, ya Allah ampuni kami. Warhamna, ampuni kami, sayangi kami. Warhamhum kama rabbawna shighara, ampuni orang tua kami, sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi sewaktu aku masih kecil. Begitu libatkan doa dalam ketika kita mendoakan diri sendiri, doa juga orang tua. Itu adalah hak orang tua terhadap anaknya. Kita adalah semua kita ini statusnya anak dan kita punya orang tua. Makanya perhatikan baik-baik, orang tua wajib dinafkahi ketika mereka sudah tidak mampu cari nafkah. Wajib kita ikut ridhonya orang tua pada saat kita hidup di dunia ini.
seperti melayani orang tua tatkala butuh. Kalau nggak butuh ya nggak apa-apa. Memberikan nafkah orang tua pada saat butuh, memberikan baju tatkala butuh, memberikan pertolongan tatkala mereka minta, memberikan mengijabah atau menjawab panggilannya ketika mereka memanggil. Bahkan ikut membenci apa yang dibenci orang tuanya, ikut mencintai apa yang dicintai orang tuanya, selama tidak bertentangan dengan hukum Allah. Dan kalau berjalan dengan orang tua, posisikan kita anaknya di belakang orang tua kita, jangan di depannya, kecuali hal yang berbahaya. Seperti berangin orang tua, nyimak orang tua. Kalau kendaraan arusnya dari sono, maka kita di sini, orang tua di sini. Jangan orang tua di sono. Ya, kalau kendaraan dari depan, ya kalau dari depan, ya kita di depan, kita jalan begini, maka kita di depannya. Jangan kita di belakang. Kalau itu mah, karena itu urusan dengan bahaya. Tapi kalau jalan standar biasa, anak di belakang orang tuanya. Kecuali orang tua nyuruh di depan aja kamu. Saya bapak-bapak di belakang saja, karena mungkin pegangan, kan bisa aja kan? Atau mungkin karena ngikut orang tuanya nggak apa-apa. Tapi kalau tanpa ridho orang tuanya, kita jalan di belakang saja. Yang seperti ini Pak, sekarang udah jarang dikaji. Makanya banyak ahli pendidikan mengatakan agama tidak perlu sekarang di Indonesia. Yang perlu ada pelajaran budi pekerti. Yang ngomong begitu walaupun profesor, yakin, hakul yakin, dia kagak tahu agama itu orang. Memang yang ngajarin jalan di belakang orang tua itu siapa kepada kamu? Emang yang ngajarin bakti orang tua, yang ngajarin sopan orang tua, biqaulil layyin dengan kata-kata yang lembut, itu siapa kepada kamu? Jadi kalau sekarang ada teriakan bahwa agama telah gagal, jadi agama tidak perlu diajarkan lagi di Indonesia, yang diperlukan sekarang adalah pelajaran budi pekerti. Yang dicontohkan selalu aja negara lain. Jepang tuh nggak diajarkan agama, tapi kalau berbicara orang sopan bener, bahkan dia kalau hormat tuh nyaris rukuk kalau hormat. Rigo tuh busui mas itu nyaris rukuk katanya. Itu contohnya Jepang, kagak diajarkan agama, nggak ada Iqra, nggak ada Quran, tapi dia bersopan-sopan. Saya kadang-kadang belangsak dia orangnya. Yang jadi sosok kayak gitu doang. Dia kan belajar agama, coba kau belajar agama yang tuntas. Dia akan tahu sumber namanya budi pekerti ya apa. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita terusin besok Jumat dan nanti malam kita sholat tasbih, jangan lupa. Bawa keluarga untuk munajat sama Allah, mudah-mudahan kita bisa ketemu dengan Lailatul Qadar. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Muhammad.